Kamu dihadapkan dengan Microsoft Excel, lalu bingung atau terkendala untuk melakukan penyortiran di Microsoft Excel? Oke, jangan bingung kalau misalkan kalian itu baru memulai atau untuk melewati tahap advance ini, melakukan penyortiran sebenarnya hal yang mudah. Apalagi untuk data-data yang kita sortir itu adalah data yang ribuan baris atau ribuan sel begitu ya. Jadi tidak mudah untuk kita melakukan implementasi apabila belum pernah. Nah, di sini saya akan jelaskan cara melakukan penyortiran yang mana data tersebut sudah ada. Di sini ada 40 row dan kita akan melakukan penyortiran secara bertahap. Jadi di sini tidak hanya melakukan satu sortiran aja, tapi dalam tutorial kali ini akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara menyortir 3 sekaligus dalam suatu data tabel pada Microsoft Excel ini. Oke, di sini silakan kalian buka Microsoft Excel, data yang kalian ingin lakukan sortir apapun itu, baik itu data penjualan ataupun data apapun itu. Nah, sebagai salah satu contoh, di sini akan saya implementasikan mengenai 3 tahap melakukan penyortiran. Di sini berarti ada penyortiran untuk 1 macam, ada 2 macam, dan juga 3 macam. Di sini ada data penjualan. Data penjualan ini adalah salah satu contoh data dummy. Di sini adalah data penjualan mengenai produk-produk yang terjual pada toko-toko yang berada di coverage area distributor. Di sini beberapa toko yang terkena coverage areanya adalah seperti Semarang, Cilacap, Banyumas, Sragen, Tegal, Wonosobo, Purwokerto, Yogyakarta. Nah, itu salah satu contoh untuk data dummy yang akan kita implementasikan. Pertama, silakan kalian buka datanya terlebih dahulu, dan yang kedua adalah pahami mengenai apa data tersebut. Kebetulan ini adalah data penjualan, data laporan piutang dagang suatu customer di suatu kabupaten di coverage area distribusi. Oke. Nah, di sini saya akan melakukan beberapa penyortiran. Nah, nih. Sortirannya adalah seperti ini. Yang pertama, sort berdasarkan kabupaten. Dan yang kedua adalah sort by customer. Dan yang ketiga adalah sort by saldo ataupun nilai, terserah. Oke, kita langsung mulai melakukan penyortiran. Di sini datanya masih acak, Semarang, Cilacap, Banyumas, Sragen, Tegal, Semarang, Banyumas, Wonosobo, jadi tidak menyatu. Maka dari itu, kita coba blok semua data ini, bisa dengan Ctrl A melalui keyboard shortcut. Nah, seperti ini. Kita masuknya pada menu tab data. Oke, di sini menu tab data. Lalu kita pilih yang sort and filter. Di sini ada sort. Oke. Nah, pahami baik-baik dalam melakukan sorting atau penyortiran ini. Jangan sampai salah. Di sini, sebelum kita melakukan sort by column, di sini adalah my data hash header. Kalau misalkan di sini my data hash header-nya dihilangkan, maka di sini untuk kolomnya itu, untuk dari judulnya ini, kode customer, faktur, kabupaten, itu akan tersortir. Maka dari itu kita klik my data hash header. Headernya apa? Kita akan menyortir itu tadi. Yang pertama adalah berdasarkan kabupaten. Nah, ini header kita. Header ini nggak akan tersortir ya. Sort by kabupaten. Oke. Lalu kita tekan OK. Baik. Secara otomatis akan tersortir berdasarkan dari kabupaten. Yang tadinya itu random ataupun acak, sekarang sudah berdasarkan dari kabupaten. Ini urut Banyumas, Cilacap, Purwokerto, Semarang, Sragen, Tegal, Wonosobo, Yogyakarta. Karena yang kita lakukan sort adalah berdasarkan kabupaten dengan dari ordernya A sampai Z. Jadi huruf A yang pertama atau muncul di atas, dan yang terakhir itu huruf Z, kayak gitu ordernya. Di sini ada banyak pilihan. Kalau misalkan Z to A juga bisa. Silakan kalian buat. Nah, nanti yang tertinggi itu adalah Yogyakarta, seperti itu ya. Kita coba blok lagi. Kita pastikan gunakan sort yang pertama tadi. Oke, berdasarkan kabupaten lalu A to Z.
untuk sortiran pertama, kita berhasil melakukan penyortiran tanpa ada kendala. Oke, di sini sudah tersortir berdasarkan kabupaten, Cilacap, Purwokerto, sudah urut semua ya. Dan yang kedua, kita akan melakukan penyortiran berdasarkan dari kabupaten dan juga customer. Oke, kita tekan blok lagi dengan Ctrl plus A shortcutnya. Kita tekan sort, lalu kabupaten kita tambahkan sortiran yang berikutnya, yang kedua yakni dengan add level. Di sini berdasarkan dari customer. Oke, ordernya adalah A to Z ataupun Z to A, terserah mau gimana implementasi kalian, tapi kita contohkan A to Z semua. Oke. Nah, kalau tidak ada perubahan seperti ini, berarti datanya sudah rapi sebagaimana mestinya. Kita coba cek. Kabupaten Banyumas, apakah sudah urut tokonya dari A sampai Z? Oke, huruf dimulai dari Cahaya Nur, Habibullah, Pesa Kulon, Xmart, dan Yulia. Dimulai dari huruf C, H, P, X, Y, dan juga Cilacap. Dimulai dari Badrun Mart, Jailani, Kami Jaya. Oke, sesuai abjad. Purwokerto, sesuai abjad juga. PT Andra Jaya, PT Rahayu, TV, Umar, Zam-Zam. Sesuai abjad. Oke, untuk penyortiran yang kedua ini kita anggap sudah selesai karena sudah sesuai semua ya. 2 kali sortir sudah sesuai. Jadi kalau misalkan kita mau sortiran berikutnya atau menambah sortiran, kita bisa blok sel yang diinginkan, yang mau disortir, lalu kita tekan sort. Nah, kita tinggal tambahkan atau add level pada bagian tombol ini. Oke, 2 sortiran sudah terjadi di bagian kabupaten. Jadi intinya kita meminta Excel untuk, hey Excel, coba sort berdasarkan kabupaten. Setelah disortir berdasarkan kabupaten, lalu sortir berdasarkan nama customer. Itu sesuai abjad juga ya. Nah, kayak gitu. Itu ibaratnya kita meminta Excel seperti itu. Lalu kita coba tambahkan untuk sortiran lagi, yakni pada menu add level. Tinggal klik. Di sini kita katakanlah di sini customer tempatkan. Nah, yang ketiga ini kita ingin sortir berdasarkan dari nilai yang terbesar. Oke, di sini ada nilai. Oke. Jadi kita meminta Excel untuk melakukan 3 kali penyortiran. Kayak gini. Hai Excel, aku minta kamu sortirkan data kabupaten sesuai A to Z, sesuai abjad. Oke, siap. Oke, sudah disortir. Lalu setelah itu aku minta untuk melakukan sortir berdasarkan customer. Oke, setelah kabupaten tersortir, maka tersortir juga dari customer A to Z. Setelah tersortir juga, aku ingin sort nilai, yakni dari terbesar ke terendah. Oke, nah di sini bedanya ya. Ada sesuai apa? Ada yang A to Z, ada small to largest, ada yang namanya oldest to newest. Itu berdasarkan data dari sel tersebut. Jadi kita meminta ini untuk sortiran yang terakhir adalah nilainya disortir berdasarkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, kita tekan oke. Nah, otomatis tadi ada yang berubah nih. Untuk toko, karena satu toko nggak mungkin memiliki 2 tagihan ya. Satu toko seperti ini nggak mungkin. Kita coba cek yang satu toko itu punya 2 tagihan. Contohnya seperti ini, toko Habibullah. Tadi kita minta Excel untuk sortir berdasarkan kabupaten. Oke. Customer, oke, lalu nilai yang terbesar. Nah, di sini sudah disortir oleh Excel. Nah, ini yang terbesar adalah 100 juta dan sudah ditempatkan di bagian atas. Yang satu tagihan kita skip dulu. Nah, ini ada 3 tagihan. Badrun Mart. Di wilayah Cilacap, Badrun Mart. Ini tagihan yang terbesar adalah 15 juta dan sudah diletakkan di atas. Kita coba cek lagi yang paling banyak ini, PT Manunggal Cipta Insani. Di sini di Yogyakarta, kita sort berdasarkan dari Kabupaten Yogyakarta dengan customernya, lalu nilai yang terbesar. Oke, nilai yang terbesar sudah berada di atas. Nah, jadi seperti itu bagaimana cara melakukan sortir di Microsoft Excel dengan mudah. Kita bisa melakukan banyak sortiran di sini apabila apalagi kita memiliki data hingga ribuan. Ini sebagai salah satu contoh, datanya ada 39 baris. Nah, kalian bisa menggunakan metode atau trik tutorial sort kali ini. Oke.
Baik, begitu cara melakukan sortiran di Microsoft Excel dengan sangat mudah. Apabila ada kendala dari kalian atau ada yang ingin tanyakan, silakan drop aja di kolom komentar, nanti kita discuss bareng. Baik, jangan lupa tonton video yang lain di Hawam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips Microsoft Excel dan tips teknologi lainnya. Baik, terima kasih sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di video yang lain. See you!